gerakannya nggak sama, tidak bisa seperti sholat istisqa, seperti sholat apa? Sholat gerhana itu kan nggak sama gerakannya, nggak boleh. Kalau sholat subuh atau sholat zuhur atau asar, maghrib makmum kepada sholat gerhana nggak boleh. Saudara-saudara sekalian, kalau jamaah sholat Jumat berbeda dengan jamaah sholat biasa. Kalau Anda masuk dalam jamaah sholat biasa, ketika imamnya sudah tahiyat akhir, sudah at-tahiyatul mubarakatul shalawatut thayyibatul lillah, sudah bahkan sudah bil alamina innaka hamidum majid, belum salam Anda masuk Allahu Akbar langsung duduk, Anda sudah termasuk ikut pahalanya jamaah. Walaupun sebentar, sudah dianggap Anda ikut jamaah. Tetapi kalau Jumatan tidak demikian, Anda dianggap sholat Jumat kalau Anda makmum paling akhir ketika masuk sholat, imamnya masih rukuk rakaat kedua. Imamnya masih dalam kondisi rukuk rakaat kedua, Anda masuk Allahu Akbar langsung ikut rukuk, bisa rukuk bersama imam, walaupun hanya rukuknya saja, itu Anda sudah dianggap dapat satu rakaat dan dianggap sholat sudah ikut Jumatan. Jadi kalau selesai imam, Anda tinggal nambah berapa? Satu rakaat. Tapi kalau Anda masuk sholat Jumat, imamnya sudah i'tidal, bukan rukuk lagi. Rakaat kedua sudah i'tidal, Allahu Akbar ikut, sujud ikut sujud. Nanti kalau imamnya salam, Anda nambah 4 rakaat sebagai sholat zuhur. Itu namanya orang niat tidak dilakukan sholatnya, tapi orang sholat tanpa niat. Istilahnya sholat nawa wala sholat, sholat wala nawa. Nawa wala sholat itu artinya niat tapi nggak disolatin. Yaitu niatnya cuma usolli fardhu jumati rakaatain berarti Allahu Akbar. Tapi karena nggak dapat 1 rakaat, nanti dia menambah 4 rakaat jadi zuhur. Dia sholat zuhur tapi niatnya Jumat. Itu namanya niat pada dilakoni sholatnya, ini sholat pada nganggur niat tapi sah, yaitu kasus seperti itu. Contoh, macam ini, siapa? Imam. Zaman tak kongkol rukuk, ya, rukuk, aku ada makmum. Nek wayai tangi, wayai rukuk, ya wayai tangi, ya. Coba kepada Rabbul Alamin itu rasa seru ya. Ya, saya ini mau makmum sholat Jumat. Kalau saya bilang mulai, kamu mulai baca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali ya. Kalau sudah selesai, bangun ya, tidak. Mulai. Kok kesuwen? Kau nak imam ya sebagai itu, mantul. Tak boleh ni. Kita mulai Subhana Rabbiyal A'la 2 ganti. Dan sebagai itu ya datangi rasa menteri aku. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat tak ini? Dapat rukuk bersama imam kan? Kalau begitu saya nggak dapat 1 rakaat. Lagi lupa lah. Mulai. Dapat nggak? Kalau begini maka saya dianggap sudah dapat 1 rakaat, Jumatannya tinggal nambah 1 rakaat. Kalau yang depan tadi enggak, saya nambahnya berapa? 4 rakaat dulu. Makasih Pak Imam. Kalau saya mengikuti imam, imamnya sudah at-tahiyatul sudah
apa udah masalah wabarik ala Sayyidina Ibrahim aku mulai Allah langsung duduk asal dia belum salam saya sudah masuk ikut jamaah dapat pahala jamaah. Ini kalau sholat biasa. Kalau sholat Jumat ya bisa dapat jamaah tapi harus nambahnya berapa? 4 rakaat sebagai sholat zuhur. Kalau ada perbedaan niat antara imam dan makmum tidak masalah. Imamnya sholat zuhur, makmumnya qadha zuhur kemarin. Deki aku orang sholat zuhur lari bareng ini, ya Allah aku deki belum sholat zuhur. Aku ngono wong sholat zuhur makmum. Jadi situ niatnya sholat usolli qadha zuhur adaan lillahi ta'ala, saya qadhaan lillahi ta'ala boleh saja. Ada perbedaan ya antara imam makmum boleh. Yang penting gerakannya itu enggak berbeda. Ya. Boleh imamnya qadha, makmumnya adaan ya boleh. Imamnya adaan, makmumnya qadhaan juga boleh. Saya kira untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan sebagai kelengkapan. Bulan yang lalu sudah saya sampaikan banyak mulai dari niat sampai tempat dan lain sebagainya. Ini tadi ada yang saya ulangi, ada yang saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan kamu silakan. Pikir. Oke, boleh. Assalamualaikum. Ada beberapa yang akan saya katakan ya. Yang pertama menyangkut shop barisan. Manakala dalam shop yang terdepan itu ada orang yang batal, kemudian dia meninggalkan sehingga tempat itu kosong. Makmum apakah harus mengganti shop ke depan? Kalau harus mengganti bagaimana caranya? Terus yang kedua, kalau ada orang makmum masuk, bagaimana cara isyaratnya? Kan ada yang pakai isyarat, ada yang tidak. Kalau yang tidak pakai isyarat berarti imam kan tidak tahu apakah dapat pahalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian imam itu membatalkan sholat. Ya kalau bukan salah isya ketika sholat zuhur itu bacaan makmum jauh. Oh. Terus karena sudah berjalan jauh terus ada jamaah yang memasukkan dalam sholat. Nah, padahal saya sudah makmum. Terus saya tuh akhirnya mufarokoh aja, tidak mengikuti makmum batal. Alasan saya kenapa harus dibatalkan? Karena mestinya kan cukup terus dipelankan aja, menurut saya. Nah, terus imam itu balik, ini sholatnya tak batal balik, katakan begitu ya. Tapi saya mufarokoh, tapi terus langsung saya harus sholat sendiri. Nah itu tindakan saya itu salah atau benar. Jadi menurut saya kenapa harus membatalkan diri waktu itu tidak membatalkan sholat kan menurut saya pada diteruskan. Terus yang kedua juga saya pernah bermakmum tapi tidak di musim zaman Koja. Ketika imam itu lupa tahiyat awal berdiri tegak tapi makmum sebagian bilang subhanallah sambil duduk. Nah imam itu sudah berdiri tegak, saya ikut berdiri. Tapi imam setelah berdiri tegak, dia duduk kembali tahiyat. Saya mufarokoh, karena sebetulnya menurut saya ini sebenarnya kan barang sunnah itu sudah tertinggal, sudah masuk pada rukun wajib kan tidak perlu diulangi. Dan saya ya imamnya apa tapi saya mufarokoh aja. Tapi kan kebetulan saya berdiri depan sendiri, jadi mungkin dilihat orang itu aneh. Terus dia orang berhenti imamin berarti apa jenis
orang datang TV. Yang kedua, bagi imam duduk terus sholat jami'an tersendiri. Ini saya pernah alami. Terima kasih Pak, itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada sop yang kosong. Jadi tadinya sopnya rapat, tapi ada yang batal, satu mundur jadi kosong. Bagaimana sikapnya jamaah yang di belakangnya? Baiknya imam yang ada di belakang kosong tadi maju ke depan mengisi kekosongan. Cara ngisinya ya jangan lari, jalan yang wajar. Contohnya itu kira-kira, jangan wah kosong ya, jadi dan karena ini sholat ya. Yang kedua apa tadi Mas Bu? Ada orang makmum, jadi ada orang sholat lalu ada orang datang makmum tanpa memberitahu kepada si orang yang dijadikan imam. Jadi yang dijadikan imam karena nggak nyenggol, nggak memberi syarat, ya nggak tahu. Biasanya kan diceblek budaya atau dikasih syarat apa malam makmum begitu ya, nggak memberi syarat apa-apa sehingga imamnya nggak tahu. Lah makmumnya terus mengikuti gerakan imam sampai selesai. Pertanyaannya, itu jamaahnya dapat pahala apa enggak? Makmum dapat pahala, imamnya tergantung dia niat mau enggak. Kalau dia tidak niat jadi imam ya enggak dapat pahala jamaah. Mulai diceblek ben podo-podo itu ganjarane. Mosok makmum itu imam ora itu diceblek, ben begitu diceblek langsung dalam hatinya saya jadi imam. Kalau tadi bacaannya misalnya sholat maghrib ya, jadi ya sholat maghrib tadi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diceblek, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi karena ada makmumnya. Jadi niatnya ya segera niat dalam hati, aku jadi imam kan, maka dua-duanya dapat pahala. Kalau yang tidak memberi syarat, imamnya nggak tahu dan tidak niat jadi imam, imamnya nggak dapat pahala jamaah, tapi makmumnya dapat pahala jamaah. Ada imam mengimami sholat zuhur, tapi suaranya keras kayak Jumatan. Padahal kan sholat zuhur itu kan sirri, tidak jahri, tidak keras suaranya. Tapi ada imam yang mungkin lupa, saya juga pernah. Bobiya aku kurang ngerti loh. Gue lagi konsentrasi apa-apa ujung-ujung Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Begitu sadar saya langsung pelan. Ar-Rahmanirrahim. Gak batal. Toh seandainya diteruskan dan dia memang lupa, diteruskan gak batal karena itu jari dan siri itu bukan wajib tapi sunnah. Mengikuti mutabah, mengikuti sunnah Rasul. Kalau zuhur itu pelan-pelan, kalau Jumatan keras suaranya. Jadi kalau begitu ya gak batal. Tapi ada orang ngelok awan-awan sholat zuhur seru batal. Nah ini pertanyaannya gini, dadak imamnya terpengaruh, bareng imamnya seru diundangke batal, pedot, seleren. Nah ini makmum yang ini gimana? Padahal makmum ini punya keyakinan, mau sholatnya orang batal kok pedot. Bagaimana sikapnya makmum yang ini? Maka dia meneruskan sholatnya sendiri tanpa mengikuti, karena imamnya sudah putus. Dia tadi dapat jamaah sedikit dan masih tetap
itu pahala jamaah. Kalau selanjutnya sholat sendirian itu karena imamnya sudah selesai karena membatalkan diri, maka makmumnya nggak salah, boleh meneruskan jamaahnya, sholatnya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, nggak tahu atau tidak menurut ya, jadi tulisan kuwi une kebuka, ane kebuka jadi koyo jadi saya tulisannya ini lupa dan ane ora ketutup jadi lumpuh. lucu jadi Imamnya lupa tahiyat awal. Kalau lupa tahiyat awal, dia begitu berdiri diingatkan oleh makmumnya, subhanallah. Lah yang tahu nggak mengingatkan, malah ngikuti. Imamnya berdiri ya ikut berdiri. Lah makmum yang menyatakan subhanallah diulangi malah subhanallah gitu. Lah makmumnya grogi loh, ya aku belum tahiyat, imamnya grogi, saya belum tahiyat awal ya. Terus kembali tahiyat, sudah berdiri kembali tahiyat awal. Bagaimana hukumnya? Jawabnya, hukumnya si imam batal sholatnya karena dia sudah menjalankan wajib, ditinggalkan untuk mengulangi yang sunnah. Jadi kalau udah tahiyat awal ya jangan, sudah terlanjur nggak usah diingatkan, ikuti saja. Nanti kan ada tambalannya, apa sujud? Sudah tahu. Jadi kalau imamnya begitu, kamu ingatkan, nggak ada artinya. Kalau sudah terlanjur berdiri nggak usah diingatkan. Kan kalau diingatkan dia kembali malah batal sholatnya. Lima. Saya ingin berarti nama lo ya. Betul dulu wong. Madu sana. Kamu sujud, ini rakaat kedua ya. Setelah sujud kamu nggak usah tahiyat, langsung berdiri. Coba sujud 2 kali sujudnya. Kesuwen lah. Ayo terus sujud lagi, sujudnya 2 kali. Sujudnya bagaimana ini? Sujud, duduk di antara sujud, berdiri terus sujud. Ini tahiyat, ini rakaat kedua loh ya. Terus diri, subhanallah balik, subhanallah balik sujud. Nah kalau terjadi seperti ini batal, karena sudah berdiri kok kembali sujud, itu batal. Yang benar, walaupun diingatkan subhanallah tetap berdiri. Malah saya ingat sih kira-kira salah. Terus kadang ngantek kok dia kira-kira balik malah batal salah. ya seperti itu kan banyak yang dimengerti oleh baik itu. Oh iya, maka ada pertanyaan ini saya jelaskan supaya KPD ngerti gitu ya. Saya pernah juga, cuma lupa saya kebetulan nggak batal. Diingatkan saya terus nggak ada masalah. Pada rakaat kedua sholat Idul Fitri saya nggak baca takbir 5 kali. Biasanya kan takbir 7 kali masih ingat karena rakaat Allahu Akbar, baru wis rakaat kedua Subhanallah rabbiyal a'la. Allahu Akbar Allahu Akbar. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak baca takbir 5 kali. Itu direk kayak wong subhanallah. Mesti direk malah salah. Soalnya kalau saya kembali pada takbir, sudah baca Fatihah, kembali pada takbir batal. Wong wis nglakoni wajib kok ditinggalno kanggo nglakoni sunah, itu batal.
Mula nek wis kadung ngono ya terusno. Imame aja terpengaruh karo makmume. Bar salat kok dilokno piye salatmu mau. Ono sing lokke napa to? Lah ora takbir diri kok nekat belum nek tak baleni malah batal lagi piye to. Sing muni nekat ora ngerti iku. Ya. Ya, saya kira pertanyaan ini ada lagi pertanyaan? Iya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, biasanya kalau terawih daerah Wetan itu, daerah Demak, ketika waladhdallin amin nun Allahu akbar gitu. Kalau alif lam mim Allahu akbar gitu biasanya gitu. Yang jadi pertanyaan saya, kan makmumnya nggak sempat baca Al-Fatihah. Makmumnya kan nggak sempat baca Al-Fatihah. Oh iya. Kalau seperti yang diterangkan Pak Yai disiasati gitu. Tapi kalau yang nggak tahu seperti itu bagaimana status imamnya? Kalau dia melakukan seperti itu, apakah dia bertanggung jawab batalnya semua makmum? Yang kedua, bagaimana dengan makmumnya? Apakah dia juga batal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono imam terawih ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu akbar. Cuma saya tinggal contoh mau teman tak paham kan? Kafa ya ain sod. Allahu akbar. Imamnya wis rampung cukup. Lah makmume kan belum sempat maca Fatihah dur piye? Mongko nek ora maca Fatihah rakaate ra kanggo. Kalau kamu ingin mubarakah ya mubarakah. Maca Fatihah dhewe ditutupno dhewe. Akhirnya sholatnya jadi enggak jamaah. Lah jamaahmu sebentar lagi sudah dihitung para jamaah. Lah dur piye Pak Bukhari? Nek sampean ngikuti rakaatmu belum dihitung karena belum baca Fatihah. Mula sing apik disiasati kaya aku mau. Olah imam itu biasane ngono. Mula angger aku saiki curiga kalau imam tarawih aja. Tenan aku tenan terus ora curiga. Aku angger imamnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya nek maca dawa nek ora kan aku kelangan iman-iman. Moko langsung dia alhamdulillahirabbil alamin aku langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu curiga semua. Sebab sholat tarawih sekarang lain dengan zaman Nabi. Nabi itu kalau tarawih kamu jangan tanya berapa rakaat. Aku nanti takonin Nabi tarawih berapa rakaat itu ora seneng. Nek takon Nabi nek tarawih suwene piro ngono tak jawab. Lamanya berapa? Tak jawab. Berapa rakaat ora tak jawab. Wong ora iso niru kok. Ribut Pak. Nabi ini kalau sholat tarawih kira-kira mulai jam 9 malam sampai jam 3 malam baru selesai tarawihnya. Dan dulu namanya bukan tarawih tapi qiyam Ramadan. Menghidupkan malam Ramadan. Bukan tarawih, bukan. Tarawih jam 9 lagi jam 3 Pak. Iya. Lah pirang puluh rakaat hanya 8 rakaat. Lho kok iso donga ki maca apa wae? Rakaat pertama Nabi sesudah Fatihah baca surat Al-Baqarah sampai khatam. Sebanyak 286 ayat. Rong juz luwe. Saya pernah baca kira-kira 22 menit. Baqarah itu orang 22 menit. Rukuknya Nabi hampir sama dengan lama berdirinya. Sujudnya lebih lama daripada rukuknya. Saya pernah ngotak-atik ngitung-ngitung mereka Nabi ini kalau sholat tarawih sak rakaatnya kurang lebih 45 menit. Nek sampai tarawih 45 menit ya. Kalau 8 rakaat kali 45
45 pengkoro 360 menit berarti 6 jam. Jadi Nabi terawih ini 6 jam. Tapi Nabi terawihnya satu hari di masjid, hari kedua orang banyak tambah banyak di masjid, hari ketiga Nabi nggak keluar. Nabi nggak keluar. Orang pada Nabi kok orang betul-betul. Nabi keluar bilang, sholat namanya di dewi. Nabi mengkhawatirkan, Nabi mengatakan takut kalau diwajibkan. Supaya nggak diwajibkan, Nabi sengaja malam ketika itu nggak keluar di masjid, nggak terawih. Kita disuruh terawih di rumahnya masing-masing. Tapi sekarang nggak ada kekhawatiran, jadi sampai bengi terawih di masjid ya masalah. Karena nggak mungkin bergolong kauman sholatnya 30 hari nang masjid terus jadi wajib, nggak ada sekarang. Karena hukumnya sudah pasti. Jadi Nabi dulu sampai setelah selesai terawih makan sahur lalu baca ayat kira-kira 50 ayat sudah subuh. Bar terawih sahur baca ayat 50 ayat subuh. Bareng Nabi itu Abu Bakar ya seperti itu, tetap 8 rakaat mulai jam 9 sampai jam 3 kira-kira. Ini saya nggak lepaskan jam kira-kira. Bareng zaman Sayyidina Umar, wong ketok mulai rasa-rasa enggak, mulai semangatnya berkurang. Sayyidina Umar merekayasa piye? Ketok wong rada mulai ogah-ogahan piye? Oh, lalu ngadeg ngene. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wacane alon-alon ora cepet. Baqarah mati kata. Kan ngadeg zaman iso keturu ngadeg lho. Sampai pada zaman Sayyidina Umar melihat gejala orang mulai kendor, dicari nakal gimana. Pertama-tama kalau dari jam 9 sampai jam 3 8 rakaat oleh Sayyidina Umar diubah jam 9 sampai jam 3 dibuat 20 rakaat. Kalau ibaratnya barang angkatan, zaman Nabi angkatannya 1 kuintal dibagi 8 kantong. Jadi 1 kantong kira-kira isinya 12,5 kilogram. Zaman Sayyidina Umar 1 kuintal tetap 1 kuintal. Jam 9 sampai jam 3 tetap jam 9 sampai jam 3. Tapi dibuat 20 kantong. Jadi setiap kantongnya isinya 5 kilo. Jadi lebih enteng gitu. Podo, nek bobotnya tetap. Tapi rokaatnya menjadi berbeda, mengakali menurut. Tetap jam sama tekan jam 3, tapi digawe 20 ben tambah enteng. Imamnya diganti 2 kali. Boleh imam sing suaranya enak, sehingga orang mendengarkan nggak bosan, suaranya enak, lagunya enak. Gitu. Karena saya kira kan boleh imam malah sing cepat orang lagu yola. Ini gitu. Sehingga akhirnya orang semangat lagi. Sholat jamaahnya berapa? 20 rakaat, ada imam ganti 2 kali jadi 3 kali. Suaranya enak, orang menjadi semangat. Sayyidina Umar berkata begini, ni'matil bid'atu hadhi. Ini adalah bid'ah yang paling enak. Ini adalah bid'ah yang paling bagus. Lah lama-lama orang-orang Mekah itu setiap 4 rakaat kan istirahat. Asal 4 rakaat ya, rakaat keempat ya 8 istirahat, 12 istirahat, 16 istirahat. Karena berkali-kali istirahat diberi nama tarawih. Tarawih itu jamak dari tarwihatun. Tarwihatun yaitu usaha mencari istirahat agama. Tarwihah itu istirahat. Karena berkali-kali tarwihah diberi nama tarawih. Nang Jawa jenenge tarawih. Karena berkali-kali istirahat. Dulu namanya qiyamul Ramadan, akhirnya menjadi tarawih karena berkali-kali istirahat.
Akhirnya ada yang punya akal begini orang Mekah. Biasanya ya, hampir 4 rakaat istirahat, mobil. 8 rakaat istirahat, mobil mana? Akhirnya ada yang akal kan, timbangannya istirahat, nganggur, wong poso ki wong boleh ganjaran kan akeh. Jadi agar rakaat keempat istirahat, kita tawaf. Jadi wong Mekah ki agar istirahat keempat, tawaf. Rakaat 8 istirahat, tawaf. Rakaat ke-12 istirahat, tawaf. Rakaat ke-16 istirahat, tawaf. Pahalanya telah banyak. Wong Madinah meri, wong Mekah ngono duwe Ka'bah bisa tawaf. Lah nanti Ka'bah piye? Ana sing diakal ini, ditambahi. Angger wong Mekah 4 rakaat istirahat tawaf. Tawafe wong Mekah diganti wong Madinah tambahan salat 4 rakaat. Rakaat ke-8 istirahat, orang Mekah tawaf, orang Madinah tambah 4 rakaat. Rakaat ke-12 orang Mekah istirahat tawaf, orang Madinah tambah 4 rakaat. Orang Mekah rakaat ke-16 istirahat tawaf, orang Madinah rakaat ke-16 istirahat tambah 4 rakaat. Jadi 20 ditambah 4 jadi ini piro? 36. Sejak itu orang-orang Madinah terawihnya 36 rakaat. Orang Mekah 20 rakaat, orang Madinah 36. Tapi ada yang tidak kuat. Wah, kurang suwe. Ada yang nambahin sampai 70 rakaat. Jadi terawih itu tidak dihitung berapa rakaat, tapi yang penting menghidupkan malam Ramadan sampai hampir semalam untuk isinya ibadah. Itu mazhabnya. Masalahnya begitu, bukan berapa rakaatnya tapi menghidupkan malam. 20 tapi cuma banget. Sedih loh. Ya, walau 2 ya kalau dilihat itu ya baik yang dilamar. Tapi nak walunya ya cepat. Kalau 20 ya isi ganjaran isi 20. Karena al-ajru biqadri ta'am. Pahala itu seukur dengan capeknya. Oleh karena itu ya usahakan kalau 20 rakaat dengan sholat yang sebaik-baiknya sehingga akhirnya pahalanya berlipat ganda. Setelah rajanya diganti Raja Faisal, diseragamkan seluruh Saudi Arabia harus 20 rakaat. Jadi Mekah ke Madinah berubah menjadi 20 rakaat, tidak ada yang 36, tidak ada yang 70 lagi sampai sekarang. Cuma kalau Anda ikut tarawih di sana jangan kaget, karena kalau sudah namanya berdoa itu lama, apalagi doa kunut sesudah tanggal 15 itu kadang-kadang doanya saja setengah jam. Ya, memang malam itu dijadikan malam-malam jamaah yang penuh dengan pahala. Saya kira itu aja tambahan saya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Yai, mohon dijelaskan tentang badal imam Pak Yai. Posisinya di mana dan syaratnya untuk menjadi badal imam itu seperti apa? Terima kasih. Mau dijelaskan tentang badal imam. Jadi kalau pas imam belum selesai sholat, beliaunya batal, terus kan harus ada yang membadali, yang melanjutkan sebagai imam. Nah itu posisinya dia di mana, kemudian syaratnya itu apa? Terima kasih. Ya. Kalau menurut ajaran Islam yang alami, nggak ada tempat posisi calon badal. Semua jamaah bisa menjadi badal, melanjutkan kalau terjadi imamnya batal atau imamnya terhambat kelanjutan keimamannya, maka penggantinya ya siapa saja. Itu kalau yang alami. Tapi yang modern diatur supaya nanti golek imam orang gerbong bisa terjadi wong telu maju kabeh. Mengenai imam batal karena nggak diatur, bisa saja 3 orang maju kabeh jadi imam, maka diatur ada yang namanya imam kanan, imam kiri. Itu zaman di kerajaan-kerajaan Islam zaman dulu. Yang utama imam tengah, ada imam kanan,
imam kiri. Selagi ada imam kanan, maka yang ganti kalau terjadi imamnya batal, yang ganti imam kanan. Kalau nanti imam kanannya juga batal, yang melanjutkan imam kiri. Jadi biasanya calon badal imam itu ditaruh di kanannya atau di kirinya. Itu zaman kerajaan dulu. Sekarang nggak tahu saya. Baiknya ya seperti itu, mungkin sebelah kanan jadi imam itu kalau mundur ke sebelah kiri, sedangkan makmum dari sebelah kanannya. Saya kira itu gambarannya. Syaratnya badal apa ya? Ya tentu saja usahakan orangnya yang bacaannya nomor satu, bacaannya baik, tidak asal orang yang baca Qurannya aja nggak benar. Yang kedua usahakan ya yang kalau bisa yang kecuali bacaannya baik, dia alim dalam ilmu agama. Dan tentu saja memperhatikan syarat-syarat imam tadi. Yang lebih tua yang didahulukan, yang lebih mendalam ilmu fikihnya yang didahulukan itu. Yang orangnya lebih wirai didahulukan itu. Orang yang suka sembrono, nek iso aja dadekno imam. Bapak yang suka sembrono dadekno imam ora pantes, karena imam itu kan kata Nabi al-imamu ayyut tamabi. Imam itu harus diikuti. Ada wong sembrono uraan ya. Dadekno imam itu kadang-kadang ora pantes dadekno panutan. Usahakan di samping bacaannya baik, ilmunya, perilakunya yang baik. Ya, seperti syarat-syaratnya jadi imam lah. Itu saja. Apabila sudah cukup, mari kita berdoa. Mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah masuk ke bulan Ramadan dan mendapat pertolongan Allah, mudah dan ringan menjalankan syiyam Ramadan dan qiyam Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta tambahan Fatihah satu kali lagi. Ada ibunya seorang pengurus masjid Kauman ini yang meninggal dunia, yaitu ibunya Pak Musta'in, ibu mertuanya Pak Musta'in yang bernama Ibu Masurib, meninggal dunia. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amalnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sadatina wa sadatina ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma bi barakatil Fatihatil mu'azzamati wasyafil masani balighna Ramadan wa 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika fi syahri Ramadan. Allahumma bi barakatil Fatihatil mu'azzamati wasyafil masani a'inna ala syiyami Ramadan wa ala qiyami Ramadan waghfir lana dhunubana wa najjina minan nar bi hurmati syahri Ramadan wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi hurmati syahri Ramadan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lana warhamna wa'fu anha innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati yatir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, apabila ada kekurangan minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.